Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman melalui forum di Telegram ataupun di pertanyaan di YouTube ini atau komentar di YouTube ini. Jadi di video ini kita akan mencoba menjawab bagaimana cara mencari PER dan PBV industri yang mungkin sering ditanyakan. Kemudian juga cara mencari prospektus dan cara mengecek saham IPO itu syariah atau tidak. Jadi di video ini kita akan menjawab 3 hal sekaligus ya teman-teman. Terima kasih sudah subscribe, like, komen dan subscribe, like, komen dan aktifkan notifikasi di channel ini. Udah lama jadi agak belibet ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Ini adalah alamat atau apa ya, link tautan sosial media kita di Syariah Saham dan juga di Mang Amsi ya, karena beberapa waktu lalu kita dan sampai hari ini juga masih berlangsung ada penipuan yang mengatasnamakan saya dan juga Syariah Saham. Jadi teman-teman patut waspada dan jangan pernah percaya ketika ada satu grup yang menawarkan penitipan modal ya, dan ini adalah penipuan. Ini juga linknya tautannya itu mirip-mirip gitu, misalnya Syariah Saham M-nya 2 begitu ya, kemudian Syariah Saham real padahal nggak real ya teman-teman. Jadi hati-hati dan membernya jauh lebih banyak dibanding kita, dan ini modusnya sama, menitipkan modal dengan janji atau imbal hasil yang berlipat dalam beberapa waktu yang dekat. Ini juga sudah ada lagi yang muncul, Syariah Saham _ saham, ini juga penipuan, tapi modusnya pasti sama ya, modusnya pasti sama. Jadi apapun namanya, kalau modusnya menitip modal dengan imbal hasil yang tidak rasional, maka pastikan itu bukan saya dan juga bukan Syariah Saham. Setelah ini saya berlepas diri atau disclaimer ya terhadap siapapun yang misalnya ada yang terkena modus ini, ya itu filternya di masing-masing saja, risikonya di masing-masing, karena saya sudah mengingatkan berkali-kali di video ataupun di sosial media yang lain. Nah, kalau misalnya teman-teman di Telegram menemukan itu, tinggal cari no to scam, kemudian salin kirim pesan ini ya, kemudian kirim, nanti akan diurus oleh mereka untuk diblok gitu ya. Nah, penyebutan saham di sini juga, kalau di sini di presentasi ini ada penyebutan saham, disclaimer ya, hanya bersifat informasi, bukan rekomendasi jual atau beli. Silakan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Nah, kita mulai dari yang pertama, cara mencari PER dan PBV sektor dan industri. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman masuk ke websitenya idx.co.id atau Bursa Efek Indonesia, kemudian pilih menu data pasar, kemudian pilih statistik. Nah, kemudian pilih yang bulanan ini ya. Nah, sekarang yang terbaru sudah ada Maret, karena April kan belum beres ya. Jadi yang Maret ini udah ada. Kemudian diunduh. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian cari di halaman 18. Kalau di sini ya halaman 18 bulan Maret ini. Di situ ada average atau rata-rata PER dan PBV industri dan juga sektor ya. Misalnya ini ada pertanian, pertambangan, ini yang masih menggunakan Jakarta Stock Industrial Classification atau JSICA, yang sebentar lagi mungkin akan diganti ya. Di sini kita bisa tahu ada pertanian, ada pertambangan, dan yang angka di sini di dalam ini adalah angka jumlah emitennya gitu ya. Mining ada 48, misalnya basic ada 81, aneka industri 53, consumer goods 64, gitu, properti 97, infrastruktur 80, perbankan 95, trade service investment 184. Jadi yang paling banyak di sektor 9 ini. Kemudian ini jumlah sahamnya, misalnya ada sekitar 6 triliun lembar ya. Kemudian market capsnya sekitar 7.000 triliun, ini million kalau nggak salah. 7.000 triliun, dan kita bisa lihat di sini didominasi oleh finance ya. Kemudian ke consumer goods. Ini nomor 1, ini nomor 2 gitu ya. Kemudian kemana ke sini ya? Basic, kemudian trade, kemudian infrastructure, kemudian mining, kemudian aneka industri, bukan sini dulu nih, properti,
aneka industri dan pertanian. Jadi yang paling sedikit, yang paling kecil market kapitalisasinya adalah pertanian. Nah juga di sini ada nilai transaksi di bulan Maret ya, paling besar di finance pastinya ya, kemudian di pertambangan gitu, lalu perdagangan. Nah yang kita cek adalah pernya. Ini per untuk perkebunan 13,6 dan PWP-nya 1,23. Asumsinya jika ada saham yang pernya di bawah 13 berarti itu masih di bawah industrinya gitu ya. Kalau pertambangan 8,6. Jadi kalau yang mengatakan di bawah 10 itu murah ya. Kalau pertambangan justru yang murahnya di bawah 8 gitu ya. Kalau ini trend ini saya juga aneh, kenapa ada yang 0,99, berarti apakah itu ada yang minus begitu atau bagaimana, kita cek saja nanti ya, teman-teman cek lagi gitu. Kalau finance itu agak mahal atau tinggi ya, pernya 30,81, DER-nya pun 2,5 gitu. Consumer good juga bisa dicek 18 kali rata-ratanya, PBV-nya 2,8 gitu ya. Nah itu klasifikasi lama. Kalau dari klasifikasi baru kita bisa cek dari A sampai K gitu, namanya bukan 1, 2, 3 tapi A sampai K. Itu ada energi 67 emiten, basic 87 dan seterusnya. Dan dengan hal yang sama atau cara yang sama teman-teman juga bisa cek per PBV-nya. Jadi silakan dibandingkan ya. Ini bahkan ada yang masih minus, consumer cyclical, nanti cek aja sama apa yang di situ ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Cara mencari prospektus dan profil saham yang baru IPO. Bagaimana caranya? Masuk ke bursa lagi, kemudian pilih perusahaan tercatat, pilih aktivitas pencatatan. Ini langkah pertama ya, langkah pertama. Karena itu kita ingin tahu dulu nih saham yang IPO itu apa aja, misalnya saham yang IPO sekarang itu apa aja. Nah, ternyata di sini new listing, teman-teman juga bisa cek yang delisting apa aja, yang relisting apa saja. Nah, sekarang kita mau ceknya yang IPO itu new listing. Tahunnya 2001, kemudian klik cari, maka akan muncul di sini dari yang terbaru sampai yang terlama gitu ya, diurutkan ya, tergantung teman-teman. Nah, kemudian di sini kita tahu misalnya TAPG ini akan listing tanggal 12. Kodenya TAPG, namanya Triputra Agro Persada hari ini ya. Kemudian FVMP kemarin hari apa ya, Jumat ya, LFLO hari Rabu. Nah, ini ada di sini jumlah sahamnya berapa, papannya di mana ya, apa utama, akselerasi atau pengembangan seperti itu ya. Nah, kemudian kita mau cari prospektus tadi atau kita ke profilnya dulu. Nah, kalau ingin profil klik TAPG ini, maka akan muncul ke sini. Di situ kita ada tahu namanya, kemudian kodenya, alamat kantornya, alamat emailnya, telepon, sampai situsnya, tanggal pencatatan, papannya di mana, bidang usahanya apa, sektor mana, subsektor apa, seterusnya ya. Nah, kalau kita ingin prospektusnya, tinggal klik kembali ke yang tadi, perusahaan tercatat, kemudian pilih prospektus. Nah, ini ada TAPG, bahkan yang belum listing pun NVGF sudah ada. Yang dulu-dulu FVMP, LFLO, Zairek, SNLK, Unik, BEPS, Edge, dan seterusnya juga ada ya. Seperti itu. Nah, contoh prospektus seperti ini teman-teman. Jadi ini TAPG yang akan listing hari ini. Dan ini belum ada kode sahamnya, Nusa Palapa Gemilang yang akan listing hari Rabu ya. Kita juga bisa tahu di situ misalnya tujuan IPO-nya apa gitu. Kemudian untuk apa lagi. Nah, kita mau cek misalnya TAPG ini bagaimana sih laporannya, keuangannya apa, fundamentalnya. Kita bisa tahu juga dari 3 tahun terakhir biasanya. Ini 2017, 18, 19, bahkan ini sampai 2020. Ya, kita lihat misalnya asetnya 11 triliun, itu dari kewajibannya 5,9, ini hampir 12 triliun ya. Kemudian ekuitasnya 5,9 juga. Nah, di sini juga ada laba ruginya. Di 2019 2,9 triliun, 2020 sampai September 3,6 triliun. Kemudian labanya bisa kita cek di sini. Di 2019 rugi 95 miliar, di 2020 untung 244, 2020 untung 244 miliar begitu. Dan kita lihat dari sini trennya bagaimana ya, ini turun sebenarnya ya, labanya turun. Nah, kemudian juga kita bisa ngecek laporan keuangannya, misalnya utangnya ini DER ya, kemudian ini DAR-nya, kemudian ini current ratio ya, istilahnya CR itu, yang CR yang ini kayak ini itu DER. Kalau di istilah apa namanya, fundamental ya, atau ya analisis fundamental rasio keuangan gitu, ini DAR gitu. Nah,
Nah, kalau ini adalah laba bruto penjualan, berarti GPM, gross profit margin. Kalau ini operating profit margin, ini net profit margin 7% berarti ya. Kemudian ini return on asset, apa ini? Nah, ini return on asset or ROE ya. Kemudian ini apa ini, misalnya GOE ya, gross profit margin on equity. Terus saya yang pakai yang ini nih. Ini ROE nya, return on equity nya 4% ya. Teman-teman boleh simpulkan return on equity 4% itu seperti apa ya. Kalau saya sih secara fundamental kurang menarik begitu ya. Nah, cara mencari kriterianya bagaimana, apakah TAPG ini syariah gitu, atau Nusa Palapa Gemilang itu syariah, kemarin apa FIM Persada syariah, atau gimana, tidak atau masuknya ke kriteria bagaimana? Caranya ngecek di OJK, klik berita kegiatan, pilih pengumuman umum. Nah, di situ biasanya ada berita-berita dan ada kata kuncinya OJK tetapkan saham ABCD sebagai efek syariah. OJK tetapkan, ini diulang ini kayak ya. OJK tetapkan saham triple TAPG yang kita bahas hari ini sebagai efek syariah. Ini diulang-ulang nih kayaknya, salah ketik ya. Kemudian yang kemarin juga Imago Mulia Persada sebagai efek syariah. Nah, seperti ini. Jadi sebelum ini sudah ada pengumuman nih 31 Maret, udah lama kan. Jadi TAPG-nya listing 12 April, dinyatakan syariahnya sejak 31 Maret. Nah, ini sebenarnya yang harus diupdate oleh SOTS ya. Sistem online trading syariah itu wajib sebenarnya mengupdate daftar efek syariah yang yang periodiknya yang insidentalnya itu. Jadi jangan sampai nasabahnya mau eksekusi saham IPO ternyata nggak bisa karena belum mengupdate list dari saham syariah, dan itu adalah kewajiban dari broker atau sekuritas yang sudah punya SOTS ya. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan di pagi ini, semoga bermanfaat buat semua. Jadi kita ngebahas 3 hal sekaligus. Pertama, cara mencari PBV dan PER dari industri, kemudian cara menemukan prospektus dan profil saham IPO, kemudian terakhir cara mengecek apakah saham IPO itu masuk syariah atau tidak. Semoga bermanfaat buat semua. Salam investasi yang mana berlimpah. Saya Hamsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.